Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang sedang beraktivitas. Alhamdulillah. Siang ini yang akan saya bagikan adalah tentang bagaimana kita hidup tanpa utang, ya. Yaitu yang pertama, teman-teman harus paham bahwa ada sebuah mindset, ada sebuah cara berpikir, ada sebuah pola berpikir yang mana kita semua harus yakini, gitu ya. Kalau kita tidak meyakini hal ini, maka kita akan terus terjebak dalam kondisi hutang, ya. Oke. Apa mindset pertama? Dan ini akan saya bahas pada siang hari ini. Saya ucapkan dulu selamat datang, teman-teman, ya. Bahwa mindsetnya adalah hutang itu tidak akan membuat Anda kaya, ya, tapi akan membuat Anda terlihat kaya, ya. Jadi ini akan saya bahas pelan-pelan, ya. Yang tadinya saya juga berpikir bahwa orang kaya itu adalah seperti halnya yang saya lihat sehari-hari, ya, di TV, kita lihat di sekitar kita, ya, wah rumahnya bagus, kendaraannya bagus, itu kaya, gitu ya. Tetapi belum tentu, saudara. Ternyata belum tentu, karena waktu itu saya kejar, ya, waktu itu saya pernah ngejar. Jadi saya ngejar beli mobil dan lain sebagainya, ya, demi penampilan pada saat itu, ya. Dan kita belinya leasing waktu itu, ya. Nah, eh, saya pikir dengan cara seperti itu saya akan naik statusnya, gitu ya. Wah, dilihat orang lebih keren lah, gitu ya. Ya nggak mungkiri lah, memang orang dengan kendaraan yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus, itu memang terlihat keren. Ya memang seperti itu. Tetapi kalau kaya belum tentu, ya. Jadi saya ingin mengajak Anda, kita semua, untuk membedakan antara keren dan kaya, gitu ya. Ada banyak orang kaya tapi nggak keren, ada, gitu. Ada orang kaya dan keren, ada juga, gitu ya. Dan ada orang yang nggak kaya itu keren, itu banyak banget. Sekali lagi, ya, ada orang nggak kaya, gitu, nggak keren, nah itu wajar, ya, banyak sekali, ya. Orang nggak kaya tapi keren, nah itu juga banyak, gitu. Terus kemudian orang kaya yang nggak keren itu jumlahnya sedikit. Kalau orang kaya keren itu banyak, gitu ya. Yang paling sedikit adalah orang kaya tapi nggak keren, gitu. Ya, eh, karena kita semakin banyak penghasilan, gitu ya, wajar lah kalau kita meningkatkan istilahnya penampilan, gitu ya. Itu lumrah lah, gitu ya. Tetapi yang aneh ini yang akan saya bahas adalah orang yang tidak mampu, ya, sekali lagi, orang yang tidak mampu tetapi berusaha kelihatan keren dengan cara berutang. Ini banyak banget. Wah, ini kasihan banget nih. Saya kaya kagak, keren juga kagak, gitu. Nggak apa-apa, Mas, ya. Nggak apa-apa. Nggak, saya nggak kaya, Mas Arli, dan nggak keren, gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, lebih baik daripada nggak kaya tapi nggak keren. Papa baru live. Tolong kirimin pulsa untuk plannering. Oh, nanti Papa baru bilang aja baru live. Oke. Ada interupsi dulu, ya. Saya baru ngopi itu. Ada istri saya di sana sama anak saya. Biasa kalau siang gini antar jemput sekolah, terus ngantor dulu, ya. Istri saya kalau ngantor sukanya di tempat-tempat kopi. Oke, ya, sering kali gini. Yang akan saya bahas adalah orang yang nggak kaya tapi berusaha kelihatan keren, gitu. Dengan cara apa? Utang, ya, dengan cara utang. Chat plannering hilang semua, tolong diinfokan. Chat ring Hilang semua, tolong diinfokan. baru live, ya, nanti. Oke. Ya, jadi sekali lagi gini, saudara. Yang akan saya bahas adalah orang yang kaya, gitu,
orang yang tidak kaya. Artinya penghasilannya pas-pasan, ya segitu-segitu terus. Ya kebanyakan ini misalnya kita bekerja gitu ya. Kita bekerja di sebuah perusahaan terus kemudian naik jabatan. Karena mungkin kita sudah lama di situ atau mungkin kita punya prestasi di pekerjaan. Nah, terus kemudian gajinya naik, bonusnya lebih banyak gitu. Apa yang dilakukan? Kredit mobil gitu. Ya. Atau mungkin kredit HP. Atau mungkin kredit rumah gitu ya. Seperti itu. Nah, semuanya dilakukan dengan cara kredit. Ya. Sehingga kelihatan mapan. Dulu saya nggak paham tentang hal itu, tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, banyak sekali orang yang sudah merasa jenuh dengan kondisinya. Kenapa begitu? Karena setiap bulan yang dia pikir adalah target angsuran terus gitu. Saya kemarin pernah dengar lihat guyonan ya, ada lelucon gitu ya. Ada dua hal yang membuat saya jadi lupa saya. Ada dua hal yang membuat jantung kita berdebar kencang gitu ya. Sebentar. Maaf. Saya jawab pertanyaan dulu ya, kasihan nih ya. Oke. Kalau mau beli kendaraan tapi gaji kita pas-pasan, bagaimana solusinya Mas Arli? Gampang. Solusinya jangan beli kendaraan. Naik kendaraan umum dulu. Ya, simple. Jadi hidup jangan dibikin susah gitu. Aku nggak punya duit Mas untuk beli mobil. Terus gimana caranya supaya saya bisa punya mobil? Ya sabar dulu. Ya udah usah kredit. Tetap gak usah kredit gitu ya. Lah kan kendaraan dipakai ke kantor gitu loh. Oke lah, kalau Anda mau ke kantor, Anda bisa pakai motor, Anda bisa pakai kendaraan umum gitu. Yang jadi masalah adalah kalau teman-teman Anda sudah mulai pada kredit mobil, terus Anda kepengen punya mobil sehingga Anda ikut-ikutan kredit mobil. Nah, itulah yang akan jadi problem. Akhirnya setiap bulan kita akan beban angsurannya jadi tinggi. Ya. Nah, ini Mas Arli, bantu jawab dong untuk kita nabung yang benar untuk punya rumah. Makasih Mas. Oke. Sebetulnya agak tricky. Saya ada beberapa trik gitu ya. Saya akan coba kasih tahu yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah. Maksudnya gini. Supaya kita bisa punya rumah, saya pernah ngomong di beberapa video sebelumnya, beberapa kali saya sudah pernah ngomong gitu. Tapi ini nggak apa-apa, saya coba terangkan pada Anda. Karena rumah ini adalah utang terbesar yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Utang terbesar adalah utang KPR, utang rumah gitu ya. Nah, terus gimana ini? Saya penghasilannya pas-pasan Mas, gitu. Dan harga rumah itu ratusan juta, gitu ya, ratusan juta. Misalnya 250 juta harga rumahnya misalnya gitu ya. Agak minggir-minggir itu. Terus penghasilan Anda misalnya 5 juta gitu ya. Penghasilan 5 juta Anda pengen beli rumah harganya 250 juta. Nah, kalau Anda KPR, maka Anda harus membayar total lebih dari 500 juta. Kalau Anda KPR. Ini bukan pilihan yang tepat. Kenapa? Hitung-hitungan aja udah kelihatan. Penghasilan Anda 5 juta, dengan penghasilan yang tetap, Anda membuat pengeluaran yang lebih besar. Dipahami sampai sini ya? Saya akan jelaskan perlahan-lahan. Dengan penghasilan yang tetap, Anda membuat keputusan pengeluaran yang lebih besar. Harusnya Anda cuma bayar 250 juta, Anda kenapa mau ambil kredit terus kemudian bayar 500 juta? Kalau di total. Artinya Anda harus 15 tahun bayarnya. Yang mana 250 juta itu kalau dipakai, sudahlah kita 250 juta nggak punya, tambah dibebani lagi dengan bunga, yaitu 250 juta lebihnya.
gitu. Karena KPR rata-rata seperti itu. Nah ini yang jadi problem, kan logikanya sebetulnya nggak masuk akal gitu. Dan banyak teman-teman yang menjalani hal tersebut, sehingga 15 tahun gajinya kepotong buat bayar rumah. Akhirnya apa? Sisanya tinggal sedikit. Begitu sisanya sedikit, minus. Kenapa? Karena kita tahu kan, setiap bulan tuh kan pasti ada keperluan-keperluan yang kadang kita nggak tahu, nggak paham gitu loh. Tiba-tiba aja misalnya ada anggota keluarga yang sakit, tiba-tiba aja ada keperluan mendadak, misalnya anak harus piknik misalnya, ya ada study tour di sekolahan misalnya, tiba-tiba ada apa aja. Dan selalu kan siapa di live ini yang pernah ngalamin ada keperluan yang tidak terduga? Yuk silakan ngomong saya gitu ya. Yuk silakan komen. Bagi Anda yang pernah ya menemui keperluan tidak terduga, ya, yang tidak Anda rencanakan, silakan ngomong saya. Gitu. Benar nggak? Setiap bulan itu kan pasti ada. Sering banget kan, keperluan yang tidak terduga. Nah sekarang kalau penghasilan Anda sudah tergerus dengan angsuran, ya, dan Anda harus menambah 250 juta untuk rumah yang harganya 250 juta. Oke. Itu nggak masuk akal gitu loh. Ya, beban Anda akan lebih besar. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya adalah, oke, kalau gini, logikanya adalah pada saat kita merasa bahwa, oh aku ini nggak punya duit 250 juta, penghasilan saya cuma 5 juta sebulan, berarti rumahnya jangan yang 250 juta. Emang bisa rumah bukan 250 juta? Bisa nggak rumahnya jadi 150 juta gitu? Wah Mas Arli ngaco, di mana ada rumah 150 juta gitu. Ya kalau Anda nunjuk perumahan, terus Anda ikuti prosedurnya, prosesnya, Anda ikuti apa yang mereka katakan semuanya, ya jelas nggak ada yang jual 150 juta kecuali rumah subsidi, yang nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, rumah harga 250 juta, secara logika developer pasti ambil untung gitu. Oke, developer pasti ambil untung. Berarti kalau Anda tidak membeli di perumahan, berarti Anda tidak membayar keuntungan untuk developer. Sampai sini masuk akal ya? Kita kurangi dulu beban rumahnya. Bukan malah ditambah, malah KPR ya, berarti nambah 250 juta. Tapi ini dikurangi. Oke, berarti saya nggak mampu nih beli di perumahan. Saya belinya tidak di perumahan. Oke, di sekitar perumahan yang jual itu, ya minggir 500 meter, 1 kilo, itu ada nggak lokasi tanah yang dijual gitu. Kalau biasanya di perumahan yang kalau menurut saya harga 250 juta, itu developernya beli tanahnya itu semeter sekitar antara 1 juta ya, nggak sampai 1 juta, itu 800.000 sampai 1 juta per meternya. Lokasi tersebut harganya segitu. Ya. Nah, kalau misalnya nih ini 1 juta aja, 1 juta kali itu berapa yang dia jual? 80 meter itu adalah 80 juta. Katakanlah Anda, berarti aku harus punya 80 juta Mas buat beli tanahnya gitu ya. Tunggu dulu ya, mikir tanahnya dulu. Berarti nabungnya gimana? Berarti nabungnya adalah sebagian dari penghasilan Anda itu diputar. Ya, kalau Anda punya 5 juta, sisihkan aja berapa. Misalnya aku cuma bisa nyisihkan Mas, oke, senilai angsuran aja lah. Angsuran berapa sih? Angsuran kalau 250 juta itu kita pakai ilustrasi 15 tahun ya, rata-rata antara 2,5 juta sampai 3 juta ya. Katakanlah aku ngomong rendah aja lah ya, 2,5 juta aja. Ya, berarti separuh itu ditabung ya. Yang biasanya diangsur buat ngangsur, ya itu harusnya Anda ngangsur, itu Anda nabung. Oke lah, nggak usah 2,5 juta lah. Terlalu berat mungkin separuh penghasilan dipotong. Oke lah, 2 juta aja. 2 juta. Nah, orang awam tidak akan paham ya. Orang awam pada umumnya dia cuma mikir gaji tok gitu ya. Tapi kita sadar dong, kita harus belajar lebih. Mikirnya adalah gimana 2 juta ini bisa jadi 2,5 juta. Yuk, Anda pikir nih, gimana caranya 2 juta yang bulan ini Anda simpan bisa menjadi 2,5 juta bulan berikutnya? Yuk silakan komen. 2,5 juta aja. Masih berat mikirnya? Oke. Saya kasih ilustrasi gini.
Gimana caranya duit 2 juta bisa jadi 2.200.000? Dipakai apa? Oke, jualan apa? Yang spesifik. Yuk, jualan apa? Yuk, duit 2 juta. Bulan depan Anda target menjadi 2.200.000. Apa? Jualan pulsa, gorengan, apalagi? Jualan jilbab, banyak nih, es cendol, macam-macam ya, sesuai market sekitar. Yo, apalagi nih? Nah, ya, yang halal loh ya, yang halal loh ya. Jualan nasi, jualan apa aja lah, terserah Anda. Ya, jualan apapun, terserah. Itu yang saya ajarkan. Nah, sekarang gini, bulan depan Anda kan bisa nabung lagi 2 juta. Ya, bulan ini Anda nabung 2 juta, bukan ditabung, tetapi diputar di usaha, dan bulan depan Anda ada tambahan lagi 2 juta. Kalau sebetulnya, kalau Anda bisa memutar uang 2 juta jadi 2.200.000 saja, itu berarti kenaikan 10%. Ya, berarti Anda punya skill untuk meningkatkan value uang Anda, nilai dari uang Anda 10%. Gitu. Anda bayangkan, tadi skill Anda adalah memangkas harga properti. Jadi lokasinya jangan tunjuk situ, geser dikit. Ya, geser dikit. Anda sudah menghemat developernya, gitu ya, keuntungan developernya. Terus kemudian Anda belajar bangun sendiri. Wah, ya bangun sendiri. Bukan ngaduk semen sendiri, enggak ya, tapi tetap pakai tukang gitu. Ya, tetap pakai tukang, tetap tetap pakai pemborong. Itu murah kok bangun itu, beneran. Bangun itu murah kok, ya, nggak semahal harga rumahnya gitu. Ya, jualan kosmetik. Nah, jadi kalau rumahnya harga segini dengan teknik tadi, ya, Anda bisa pangkas ini developer. Ini segini dulu ya. Misalnya Anda bisa menghemat berapa nih? Kalau di luar tanah sama bangunnya habisnya misalnya 180 juta. Nah, misalnya udah jadi rumah nih gitu. Lumayan toh, daripada ada nambah 250 juta lagi untuk bunga KPR. Lebih baik kita bersabar. Ya, kita bersabar. Oh, berarti target saya adalah satu ketika saya membelinya di luar dan kemudian saya bangun sendiri, ya, dengan budget 180 juta. Jadi nggak rumah? Yuk, kira-kira 180 juta tuh jadi rumah nggak? Itu belum pakai teknik yang berikutnya loh. Teknik berikutnya, milih tanahnya yang nggak disukai sama bank. Tanah yang biasanya dijual 1 juta, itu tanah-tanah yang disukai bank. Jalannya lebar, tidak dekat dengan aliran listrik, tidak dekat sungai, tidak dekat kuburan, tidak tusuk sate. Makanya kenapa kemarin saya beli tanah itu yang tusuk sate, itu saya beli untuk rumah tinggal. Di situ waktu itu harganya 1,5 juta, saya dapat harganya cuma 900.000. Saya bisa hemat berapa coba Anda bayangkan? Ya, saya hemat luar biasa gitu. Kalau tanah 150 meter yang seharusnya saya bayar 150 juta, saya cuma bayar 90 juta. Saya udah hemat berapa coba? Ya. Gitu. Jadi cari aja coba tanah yang tusuk sate coba ya. Agak masuk, jangan di pinggir jalan. Agak masuk, tusuk sate gitu ya. Itu salah satu teknik gitu. Saya punya gambaran ada 6 tanah yang 6 lokasi yang tidak disukai bank. Artinya 6 lokasi tidak disukai bank. Ini bank itu kalau ACC nggak mau di situ. Ya. Kan kita nggak mau pakai bank. Kenapa juga kita harus properti yang strategis, yang ini ya? Nggak perlu, kan cuma untuk tinggal. Gitu. Ya. Tanah yang tidak disukai bank. Contoh ya, tanah mepet masjid. Ya, tanah mepet masjid itu bagus loh. Gitu. Kita nggak akan terlambat jamaah gitu loh. Ya kan? Mepet masjid kok. Gitu. Tapi bank nggak suka loh, beneran gitu. Bank itu tidak suka tanah yang mepet masjid, lokasi yang mepet masjid itu tidak disukai. Tusuk sate salah satunya, atau mobil press gitu ya, mobil cuma bisa masuk 1 mobil tok gitu ya. Jalan depan itu kurang dari 4 meter, cuma 3 meter gitu toh misalnya lebarnya, atau mobilnya press. Nah itu bank juga nggak suka. Nah, lokasi-lokasi yang seperti itu harganya murah, Anda bisa lebih berhemat, itu tanah. Sekarang teknik bangun, Anda bisa hemat lagi.
desain, Anda bisa hemat lagi. Ya, seperti itu. Nah sekarang Mas, gini, oke, yang penting sekarang beli tanahnya dulu lah. Kalau sekarang beli tanahnya dulu, berarti gimana nih? Aku kan gajiku 5 juta. Nah, untuk mencapai ke 80 juta, untuk mencapai kalau saya bisa nabung 2 juta, oke, untuk mencapai ke 80 juta itu berarti berapa? 80 juta dibagi 2 juta, berarti 40. Ya, berarti 40 bulan. 40 bulan itu berapa tahun? Ya katakanlah 3 tahun sekian lah. Anda bisa menabung untuk tanah. Kalau duitnya tidak diputer. Kalau duitnya tidak diputer. Nah, kalau duitnya diputer, makanya kenapa nggak heran, saya tuh modalnya cuma 80 juta. Jadi rumah. Gitu yang sekarang nilainya adalah 1,2 miliar. Kok bisa Mas Ali? Ya bisa, orang 80 jutanya itu diputer. Ya, lo artinya saya harus punya bisnis Mas. Ya iya gitu. Lo saya bekerja Mas. Makanya kalau kita punya pekerjaan, karyawan saya itu, saya punya satu karyawan namanya Pak Ari. Saya ceritain lah, karyawan saya namanya Pak Ari. Gajinya 3 juta. Ya, gajinya 3 juta. Dia cerita sama saya, oh, saya punya hutang Mas gitu. Dan saya pengen melunasi hutang saya gitu. Berapa? Sekian puluh juta dia punya hutang, lumayan besar kok ya untuk ukuran dia. Oke, gajinya 3 juta. Terus gimana nih? Pulang kerja ya, dia masih yang jualan makanan lah. Sabtu Minggu dia masih jualan di Car Free Day. Ya, dia masih jualan ini, jualan itu ya. Luar biasa gitu. Jadi dia terima pesanan gitu, makanan-makanan itu. Kantor saya sering pesen ke Pak Ari. Ya, kalau ada acara, ada apa gitu ya, kita pengen bagi-bagi makanan, udahlah Pak Ari aja lah, murah gitu. Ya, orangnya sendiri. Jadi intinya adalah bekerja itu tidak ada salahnya. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan. Bagaimana cara kita mengatur waktu kita, bagaimana cara kita mengelola sumber daya kita supaya bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Ya kan? Nah, rumahnya kita pangkas, kemampuan kita naikkan dalam mencari uang gitu, memutar uang. Nanti akan ketemu di satu titik. Kalau misalnya gambarannya adalah, wah kalau dengan cara menabung saja mungkin saya 5 tahun baru bisa punya rumah Mas Arli gitu. Tapi dengan cara ini ya, Anda nggak sampai 3 tahun Anda sudah punya rumah gitu. Meskipun gaji Anda cuma 5 juta. Lah Mas, gaji saya cuma 2 juta, enggak masalah. Gaji saya cuma 1,5 juta, enggak masalah. Ya, yang paling penting adalah skill muter uangnya gitu ya. Karena muter uang, saya pun muter uang sampai hari ini, saya muter uang gitu. Muter uang itu gimana? Muter uang itu gampangnya gini loh. Saya beli sesuatu, saya jual lebih mahal gitu. Saya beli sesuatu ya, apapun barang, misalnya saya beli 1 juta, saya jual 1,2 juta. Beli 1 juta, saya jual 1,5 juta. Nah, skill memutar uang ini bisa ditingkatkan. Kalau hari ini Anda belajar yang dari kecil dulu, dari 1 juta jadi 1,2 juta, 1,5 juta, besok sudah mahir lagi, Anda tingkatkan 1 juta jadi 2 juta dalam 1 bulan, gimana ya gitu. Belikan apa, saya jual kepada siapa. Kuncinya itu, saya beli apa, saya jual kepada siapa. Simple banget gitu. Kenapa saya bisa ngomong gini saudara? Karena saya mulai dari nol. Serius, saya mulai dari nol. Tidak ada bantuan modal dari mana-mana, tidak. Oke, jadi kuncinya itu, mutar uang itu tekniknya, saya beli apa, saya jual kepada siapa. Ya, kalau Anda list, nah akan bermanfaat untuk Anda. Anda tulis di kertas akan sangat bermanfaat untuk Anda. Nah, ini ya, Mas Ali bikin buku dong, trik teknik tahapan membangun rumah. Kalau tekniknya sih nggak saya bukukan ya, karena teknik sipil itu gitu. Nggak saya bukukan gitu. Kita bisa belajar dari pengalaman kok, belajar dari teman-teman gitu ya. Dan nggak harus Anda semua yang mikir gitu. Kita juga bisa hire jasa arsitek juga. Penting sekali karena merancang itu kan perlu RAB juga, kita perlu juga desain. Kita bisa bicarakan dulu sebelum membangun desainnya yang tetap kaidah-kaidah membangun rumah supaya kuat ya.
dan kemudian dengan bahan yang murah gitu ya, dengan bahan murah tapi kuat gimana gitu ya. Karena sebetulnya kalau Anda tahu, kalau perumahan bangun itu memang ya apa adanya lah gitu ya. Itu murah banget itu sebetulnya gitu ya. Dibandingkan dengan harganya, itu sangat-sangat murah. Ya, ini rumah. Apalagi nih. Oke, dengan cara menguasai skill ini, oke, rumah Anda nggak utang. Kalau Anda berhasil rumah Anda nggak utang, maka kendaraan pun Anda nggak perlu utang. Kalau kendaraan, saya nggak punya uang masalah, gimana nih gitu. Ya sudah, yang ada saja. Ada seorang satpam yang pernah komunikasi sama saya, Mas, saya punya utang itu kebanyakan di rentenir gitu. Rentenir itu bahkan ATM dia itu dibawa sama rentenirnya setiap gajian. Jadi setiap gajian ditransfer ke rekening tersebut, maka yang gaji adalah rentenir tersebut. Wah, ini ngaco ini. Dan kepotongnya banyak banget. Terus kemudian dia juga leasing apalagi kemarin. Apa sih? Kalau nggak salah CBR apa gitu ya. Dan gajinya cuman sisa tinggal 300.000. Dia punya anak dan dia merasa kesulitan gitu. Ngomong ke saya ya, terus kemudian saya bilang, ya ini keputusan keuangan yang ngawur sekali Pak gitu. Dijual nah apa Pak itu motornya gitu. Wah barusan beli kemarin, barusan turun, ya udah balikin aja lah gitu. Ya balikin aja lah. Supaya Pak, supaya Anda nggak perlu ngangsur lagi gitu. Ya untuk apa gitu? Kalau cuma ke kantor kenapa harus pakai CBR? Kenapa harus pakai Ninja? Kenapa kita harus pakai yang kenapa nggak Honda Supra gitu? Yang bekas 3,5 juta dapat gitu. Ya. Naik umum dulu lah kalau misalnya belum punya kendaraan. Kalau cuma ke kantor lo ya. Kan gitu. Jadi disesuaikan kemampuan. Bukan tidak boleh Anda membeli sesuatu yang bagus, itu bukan tidak boleh. Boleh. Kalau punya uang. Sekali lagi, Anda beli sesuatu, Anda mau beli mobil mewah, Anda mau beli rumah mewah, boleh. Kalau punya uang. Nah, kalau utang, beli mobil bagus utang. Apa enaknya gitu loh. Ya, mobilnya bagus terus utang. Mikirnya angsuran. Enaknya di mana gitu? Nyetir nggak ada nyaman-nyamannya gitu. Tinggal di rumah yang bagus tapi ngangsur. Kan nggak enak gitu. Ya, lebih enak rumah yang biasa. Ya, damai. Ya. Seperti itu. Dan ini ada yang tanya, kalau utang nggak pakai bunga dosa nggak? Enggak dosa kalau nggak pakai bunga. Dan di sini saya nggak mikir, saya hari ini nggak bilang dosa apa nggak dosa loh ya. Saya bilang mindset hutang itu harus dihilangkan. Karena hutang itu kalau kepepet aja, misalnya gini nih, musibah nih, kepepet. Misalnya rumah kebakaran, rumahnya kebakaran habis-habisan, sampai, aduh pusing sekali mau tinggal di mana. Terus kemudian Anda pinjam duit ke orang. Ya namanya kena musibah gimana? Misalnya terus kemudian ada anggota keluarga yang sakit, kita nggak minta ya, namanya musibah. Cobaan itu. Ya. Terus kemudian Anda bingung untuk bayar rumah sakit, akhirnya berhutang. Ya itu wajar, boleh gitu loh. Ya, dan siapa yang menolong orang itu baik gitu loh. Tapi kalau pakai bunga, itu sesat itu, gitu loh. Saya tuh ada ada beberapa kumpulan orang itu sama temen aja pakai bunga loh gitu. Aku pinjam duitmu gitu, dan itu udah biasa gitu, sehari-hari udah biasa. Aku butuh duit nih, berapa? 7 juta nih, motorku tak gadein ya gitu. Kamu bawa aja gitu, pinjemin saya 7 juta. Nanti tak kasih bunga lah, sebulan sekian persen gitu. Iya diterima gitu. Ini sontoloyo, ini caranya begini gitu. Ini mindset koplak gitu. Itu nggak bantu. Serius, itu bukan membantu. Itu meres namanya. Gitu. Dan itu sudah wajar di masyarakat. Dan itu yang saya perangi. Kenapa saya perangi? Ya kalau Allah sama Rasulnya aja memerangi riba, ya kenapa kita mendukung? Sampai sini paham ya? Oke. Jadi apa ini? Mobil saya
buat usaha keluaran tahun lama kayak odong-odong, tapi nggak pusing mikir angsuran. Sip. Alhamdulillah ada biaya buat ke bengkel pakai Pertamax sampai Pertamax Turbo sering dilihatin orang. Oke, sudah pakai Klinos belum? Wah, pakai Klinos nih supaya lebih bersih mesinnya dan bisa dipakai aktivitas ya. Ya, supaya lancar. Tak doakan nih EV person, saya doakan usahanya lancar selalu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi hari ini tema saya live streaming ini adalah kalau nggak apa tadi temanya saya sampai lupa. Intinya adalah hutang itu tidak akan membuat kita kaya, justru cuman akan membuat kita terlihat kaya. Nah, kaya itu apa sih? Kaya itu secara logis, secara realistis saya bisa sampaikan pada Anda bahwa kaya itu sebetulnya adalah pada saat harta dikurangi hutang, hasilnya plus, maka plusnya adalah kekayaan Anda. Rumusnya itu. Misalnya nih, Anda punya harta, Anda hitung semua. Jumlah total harta 300 juta. Gitu ya. Utangnya ya, Anda tanya ke bank satu-satu, ini utang masih berapa sisanya gitu ya. Tanya satu-satu, mobil, apa rumah, apa semua ditanya. Kalau hasilnya minus, maka Anda belum kaya, itu miskin. Minus itu miskin. Hasilnya 0 itu nggak kaya, gitu. Kalau hasilnya plus, berarti kaya. Ada orang yang kelihatan nggak punya apa-apa. Ya, rumah dia masih kontrak, nggak punya apa-apa, dia cuma nyimpen duit berapa? 500.000. Nah, dia lebih kaya 500.000 daripada orang yang kelihatan keren tapi minus. Orang itu lebih kaya 500.000. Hitungannya seperti itu. Jadi harta kurangi hutang itu sama dengan level kekayaan Anda. Nah ini deh, Bang, kalau beli mobil utang buat usaha gimana? Ada usaha yang nggak perlu pakai mobil deh. Gitu. Kalau Anda kepepet harus pakai mobil, misalnya untuk antar-antar barang sewa, gitu, sewa, diinkludkan biaya ke pengirimannya, gitu ya. Misal usaha apa mebel misalnya harus ngirim nih, gitu ya. Ya udah, ini bisa dikirim nggak? Customer tanya, oh bisa, silakan, gitu. Kita bisa kirim, biaya pengiriman segini. Ya udah, includein aja biaya sewa sama bensin. Ambil telepon apa namanya, sewa pickup apa-apa gitu. Ya. Simple banget. Kalau Anda bisa lakukan itu silakan. Tapi kalau nggak bisa ya usaha yang nggak perlu pakai aktivitas mobil setiap hari. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat saudaraku. Dan seperti biasa, oh ini saya jawab, ini kasihan yang ini. Tak jawab dulu sebelum saya tutup ya. Mantan story ya. Pendapatan 1,5 juta harus ngapain Mas? Nah ini ya, teman-teman yang punya gaji UMK, gajinya cuma UMK nih Mas gitu, saya harus gimana? Nggak usah khawatir, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Yang pertama yang harus dilakukan, belajarlah dagang ya, belajarlah jualan. Kecil nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Ini bukan masalah besar kecilnya, tetapi masalah kebiasaan. Kadang-kadang kita jualan tuh malu, padahal ilmu jualan itu bisa dipelajari dan bisa dilatih. Gitu ya, jualan apa aja. Ini saya juga 1,5 juta, nggak apa-apa. Anda mau jualan gorengan kayak, mau jualan pulsa kayak, atau jualan apa segala macam gitu ya, silakan. Apa yang menjadi peluang Anda bisa lakukan, lakukan. Nanti skill Anda akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakin sedekah ya, banyakin sedekah. Kenapa? Karena di saat-saat genting, saat-saat terpuruk, itu sedekah itu sangat membantu kita ya. Maksudnya apa? Pada saat kita bersedekah itu langsung perasaan langsung gimana? Ya orang sedekah itu orang kaya gitu loh. Berapapun jumlah uang Anda bersedekah itu Anda langsung merasa sama persis dengan perasaan orang yang kaya gitu loh. Meskipun nggak kaya, tapi ketika Anda bersedekah itu perasaan orang kaya ya gitu. Bahagia, tenang, berpasrah, ya. Seperti itu. Nyaman. Itu perasaannya. Dan itu penting sekali untuk meningkatkan kreativitas. Oke, jadi itu aja ya saudara sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan nanti sampai jumpa lagi di live streaming yang berikutnya. Sekali lagi saya doakan Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.